Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat sehat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Apakah hari ini masuk semua? Oh, masuk semua ya. Baik, untuk mengecek, silakan kalian isi absensi masing-masing sesuai yang telah Bapak kirimkan tadi. Jangan lupa kalian isi absensinya ya. Ya. Selanjutnya, apakah tetap semangat? Tetap semangat kan? Ya, itu mari kita tepuk semangat terlebih dahulu agar kita bisa lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Baik, seperti halnya yang Bapak ajarkan, tepuk semangat ya. Ya. Semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa bersama-sama, dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi sebagai berikut. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam Dengan KIKD sebagai berikut. Dan juga tujuan belajar hari ini sebagai berikut. Baik, karena KIKD dan tujuan belajar hari ini sudah Bapak sampaikan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi secara satu persatu dengan jelas dan baik. Baik, silakan fokus pandangan kalian semuanya ke papan tulis. Baik anak-anak, dari keteladan Nabi Sulaiman alaihissalam ini yang perlu kalian ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman adalah Nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah 1. Mengetahui bahasa semua binatang. Kemudian yang kedua, Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Kemudian yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Akan tetapi, justru dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil
Kemudian selanjutnya yaitu Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Dan yang terakhir juga kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Baik Sulaiman. anak-anak, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah Bapak paparkan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, untuk lebih memperjelas materi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan menayangkan sebuah video, tentunya dengan yang ada kaitannya dengan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Silakan fokus ke pandangan kalian semuanya ke papan tulis. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga cerdas. Pernah suatu ketika, ada 2 orang wanita yang memperebutkan satu bayi. Mereka berdua menghadap kepada Nabi Daud untuk meminta keadilan. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Keputusan ini membuat wanita yang lebih muda merasa kecewa. Ia pun meminta Sulaiman untuk memberikan saran. Supaya adil bagi kedua wanita itu, Sulaiman meminta bayi itu dibelah menjadi 2. Saran Sulaiman disambut dengan gembira oleh wanita yang lebih tua. Baginya, itu adalah keputusan yang adil. Sementara wanita yang lebih muda nangis terseduh. Ia berkata, "Lebih baik aku kehilangan bayiku daripada ia dibelah menjadi 2." Sulaiman pun memutuskan bahwa bayi itu adalah anak dari wanita yang lebih muda. Karena seorang ibu tidak mungkin tega melihat anaknya disakiti. Kecerdasan, kebijaksanaan, dan keadilan pada diri Sulaiman begitu tinggi. Rakyat Bani Israel langsung mengangkat Sulaiman menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Allah kemudian mengangkat Sulaiman menjadi rasulnya. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mencapai masa kejayaan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula, praktek ilmu sihir semakin berkembang. Banyak ahli sihir yang bersekutu dengan setan untuk mempengaruhi rakyat Bani Israel agar meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua buku sihir dikumpulkan. Semua buku sihir dikumpulkan dan dikubur di bawah istana. Nabi Sulaiman berdoa, memohon ampun atas dosa dan kesalahan rakyatnya. Nabi pun berpesan, siapapun yang mencoba mengambil catatan ini, niscaya dia akan hangus terbakar. Setelah itu, rakyat Bani Israel pun kembali ke ajaran yang benar. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun sebuah rumah suci atau Baitul Maqdis untuk menyembah dan memuliakan Allah. Pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu membangun Baitul Maqdis di kota Yerusalem. Setelah rumah suci selesai, Allah memerintahkan umatnya untuk berziarah dan berhaji ke Baitul Maqdis tersebut. Nabi Sulaiman pernah bernazar akan berkeliling dunia setelah Baitul Maqdis selesai dibangun. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman beserta para pasukannya. Mereka akhirnya tiba di lembah Asgalan, sebuah lembah yang dihuni oleh kerajaan semut. Sang Raja Semut memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bersembunyi karena pasukan Nabi Sulaiman sudah dekat. Dan saat tiba di lembah tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan agar pasukannya berhenti sejenak. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Karenanya, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak agar para semut bisa mencari tempat berlindung yang aman. Setelah semua semut aman,
Nabi Sulaiman pun memerintahkan pasukannya untuk kembali berjalan. Beberapa waktu kemudian, sampailah rombongan Nabi Sulaiman di sana, sebuah padang pasir yang gersang dan tandus. Ketika sedang beristirahat, Nabi Sulaiman menerima laporan yang mengejutkan dari pasukannya, yaitu burung Hud. Burung Hud berkata bahwa di negeri Yaman ada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balkis yang sangat cantik jelita. Seluruh kerajaan itu menyembah pada matahari. Nabi Sulaiman lantas mengutus burung Hud ke Sabah untuk menyampaikan surat. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman meminta agar seluruh kerajaan Sabah berhenti menyembah matahari dan menyembah hanya kepada Allah saja. Rupanya kerajaan Sabah tidak mau menuruti perintah Nabi Sulaiman. Ratu Balkis mengutus pengawalnya untuk menemui Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, pastilah ia hanya manusia biasa dan bukan utusan Tuhan. Kabar tentang rencana Ratu Balkis didengar oleh burung Hud. Segera saja burung Hud menemui Nabi Sulaiman. Mendengar berita tersebut, Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh pasukannya, baik itu manusia, jin, ataupun binatang, untuk membangun sebuah istana yang megah. Istana itu selesai sebelum utusan Ratu Balkis tiba. Istana yang begitu megah menggambarkan kejayaan Bani Israel dan kemuliaan Raja Sulaiman sebagai Nabi Allah. Utusan Ratu Balkis merasa ciut. Kekayaan negeri Sabah bukanlah tandingan Raja Sulaiman. Munzir, utusan sang ratu, menyampaikan pesan bahwa kerajaan Sabah tidak akan tunduk pada Raja Sulaiman. Dan Tuhan mereka tetaplah matahari. Mendengar pesan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh, kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya." Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balkis cemas. Ia bersama para tetua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk. Namun, matahari tidak memberikan jawaban. Pada saat itulah Ratu Balkis sadar, matahari bukanlah Tuhan. Maka ia bersama rombongan kerajaan pergi menuju istana Sulaiman. Sebelum Ratu Balkis tiba, Raja Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa singgasana atau kursi Ratu Balkis ke istananya. Jin Ifrit yang merasa hebat menyanggupinya. Namun ia gagal. Jarak istana Ratu Bilqis dan istana Raja Sulaiman sangatlah jauh. Hingga akhirnya ada seorang ahli kitab yang sanggup membawa kursi tersebut. Begitu tiba di istana Raja Sulaiman, Ratu Balkis terkejut melihat kursinya ada di situ dan lebih cepat daripada dirinya. Kemudian ia pun mengakui Raja Sulaiman sebagai nabi dan berjanji untuk bertaubat serta beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman kemudian menikah dengan Ratu Balkis. Dan itu artinya kerajaan Bani Israel bersatu dengan kerajaan Sabah. Kekuatan ini menjadikan mereka semakin besar dan berjaya. Hidup dalam cahaya iman sesuai dengan ajaran Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dan para semut ada di dalam Al-Quran. Ketika rombongan Nabi datang, semut berteriak, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Anak-anak, karena Bapak telah menayangkan video yang ada kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Jangan lupa ya, untuk tugas kalian membuat review baik dari materi yang Bapak sampaikan dari awal
hingga akhir, dan juga membuat review dan juga kesimpulan mengenai video yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak tayangkan tadi maksudnya. Ya, untuk itu kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak bisa akhiri pertemuan hari ini, dan jangan lupa kalian tetap semangat. Jangan lupa membaca buku, berbanyak hasanah keilmuan kalian dengan cara membaca buku, baik di perpustakaan sekolah maupun di internet. Karena sekarang zamannya itu sudah, artinya memasuki zaman yang dipermudah. Kenapa demikian? Karena di mana saja kalian itu bisa membaca buku. Artinya tidak harus ke perpustakaan di sekolah, akan tetapi melalui HP yang kalian miliki itu kalian bisa membaca buku dengan buku-buku yang lebih banyak tentunya. Kalian tinggal mengklik di zaman modern ini, kalian tinggal mengklik apa yang kalian ingin baca, di situ akan ada. Ya, seperti itu. Mungkin pesan moral dari Bapak adalah kehidupan adalah pendidikan. Jadi tanpa pendidikan kita itu tidak ada apa-apa. Sebelum diakhiri, jangan lupa pelajaran yang akan datang untuk itu kalian lebih banyak lagi membaca buku, seperti halnya yang Bapak sampaikan tadi, bisa melalui ke perpustakaan sekolah dan juga melalui internet di HP kalian masing-masing. Sebelum Bapak akhiri, pesan moral dari Bapak, kehidupan adalah pendidikan. Jadi tanpa pendidikan, kehidupan itu tidak ada artinya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya anak-anak, untuk absensinya jangan lupa diisi ya.